Baik pemirsa, kita kembali di segmen kedua, masih bersama caleg dari Dapil Kota Baru. Sebelum jeda tadi kita sempat menyinggung masalah permasalahan apa sih yang telah ditemukan sewaktu mungkin sudah 6 bulan ini turun ke masyarakat, terus strategi apa yang akan dilakukan, Bang Yasir? Ya. Silakan. Yang pertama, masalah yang kita hadapi di masyarakat adalah yang tadi juga saya sampaikan, masalah pendidikan, ekonomi, lingkungan. Masalah inilah yang harus kita tuntaskan. Misalnya pendidikan. Banyak warga masyarakat di Kota Baru merasakan apabila sudah datang tahun ajan baru, banyak anak-anak sekolah yang ingin bersekolah yang dia tuju tapi terkendala. Walaupun sekarang sistem yang dibangun oleh pemerintah berbasis zona, tapi itu ada catatan-catatan yang bisa saya temukan. Yang kedua, masalah lingkungan. Lingkungan ini penting kita perbaiki, karena dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang terhindar dari berbagai penyakit, termasuk banjir tadi, karena banjir ini menyebabkan penyakit terhadap warga. Ini harus kita tuntaskan. Menuntasnya bagaimana caranya? Inilah yang harus kita perjuangkan nanti di DPR Kota apabila kami diberikan amanah. Dan yang seterusnya masalah ekonomi. Banyak masyarakat saat sekarang ketersediaan lapangan kerja di Kota Baru sangat terbatas, di Kota Jambi khususnya sangat terbatas. Inilah yang harus kita perjuangkan, membentuk UMKM atau melakukan pembinaan terhadap calon-calon yang mau bekerja, karena banyak juga masyarakat meminta pekerjaan tapi hanya meminta pekerjaan, tidak mau bekerja. Inilah yang harus kita berikan pendidikan, kita berikan pelatihan, dan kita berikan pembinaan untuk meraih suara kepada masyarakat. Itu sendiri strateginya dengan cara yang baik dan niat yang baik. Kalau niat kita baik dan kita lakukan dengan cara yang baik melalui program-program yang kita sampaikan, mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa diterima di masyarakat. Karena dalam perjalanannya setiap caleg mempunyai strategi masing-masing. Tapi harapan saya dari Partai Gerindra, kita memperebutkan suara rakyat itu dengan mendidik. Kita menjual program, kita adu program, adu visi, adu misi. Jangan kita turun ke masyarakat menawarkan janji. Apakah itu janji finansial, apakah itu janji pemberian materi yang bentuk yang lain. Karena banyak sekarang zaman mencaleg baru dermawan, baru mau menolong masyarakat, baru turun ke masyarakat. Itu yang kami tidak setuju, itu yang saya tidak setuju. Inilah yang harus kita lakukan. Niat kita baik, cara kita baik, mudah-mudahan rakyat bisa melihat mana caleg yang bisa memperjuangkan aspirasi kami, mana caleg yang bisa membuktikan program, tidak hanya janji-janji belaka. Jadi poinnya di masalah pendidikan, yaitu masalah zonasi, Bang. Ya. Terus masalah infrastruktur tadi, lingkungan, dan lapangan pekerjaan. Ya. Masalah pendidikan tadi ada satu hal lagi, masalah beasiswa. Beasiswa penting kita perjuangkan, penting kita bantu masyarakat, karena beasiswa ini adalah kebutuhan pendidikan yang diatur dalam undang-undang. Ini karena setiap warga masyarakat, khususnya yang di bawah ekonomi menengah ke bawah, harus bantu pendidikannya agar tidak putus sekolah. Ini perjuangan kami. Ini Bang Simanjuntak, Bang Pangeran, ini Bang Yasir menemukan masalah tentang pendidikan, infrastruktur, lingkungan, dan lapangan pekerjaan. Strateginya paling tidak jangan banyak janji lah. Mungkin ada yang lain yang Abang temukan. Iya, hampir lebih kurang sama ya. Masalah pendidikan itu yang paling menonjol sekali ya. Apalagi menjelang tahun ajaran.
ya. Tetapi saya rasa pemerintah kota, saya yakin dan percaya ya di bawah kepemimpinan Pak Pasya, beliau cukup piawai untuk membuat program-program, dan kita sudah lihat program-programnya sangat bagus. Ya. Selain itu juga yang kami temukan di lapangan adalah infrastruktur. Jadi contohnya di RT 18 Kenaliasem Bawah itu jalannya memang sudah sangat tidak layak lagi, ya. Semoga kita berharap nanti setelah duduk di Dewan kita akan coba untuk mengarahkan anggaran untuk perbaikan jalan di sana, ya, di Kenaliasem Bawah. Kenaliasem Bawah itu RT 18 Bang ya? Ya, begitu juga sering kita lihat kalau tiba musim penghujan, ya, dengan volume hujan yang deras, itu beberapa kawasan cepat sekali terjadi banjir. Mungkin dikarenakan volume di drainasenya itu tidak mencukupin. Ya, itu juga nanti kita coba gali bagaimana untuk solusi yang terbaiknya setelah duduk di Dewan. Ya, untuk masalah strategi, ini setelah saya lihat apa yang dibuat, peraturan-peraturan yang dibuat KPU ini sungguh baik. Ya. KPU membuat ada banyak peraturan-peraturan mengenai pemasangan baliho, APK, ya, APS, sehingga dengan peraturan itu setiap caleg mau tidak mau harus turun ke lapangan, ya, harus terjun door to door, ya, tidak ada jalan lain kecuali door to door, ya, dibantulah dengan rekan-rekan untuk memperkenalkan. Kami rasa itu cara yang paling handal, ya. Bertemu dengan masyarakat, sampaikan niat kita yang terbaik, mudah-mudahan rakyat dapat mengerti dan juga dapat bersimpati sama kita. Kami rasa itu saja, Bang. Kalau Bang Joni sendiri ada enggak yang khusus yang Abang temukan, Bang, di Kota Baru, Bang, selain yang tadi, Bang? Apa yang ditemukan tuh maksudnya? Permasalahan yang selama Abang turun ke masyarakat, Bang. Permasalahan kalau turun ke lapangan, kita head to head, bertatap muka dengan masyarakat, berdialog, berdiskusi, menghimpun aspirasi, bagaimana kita memperjuangkan. Pengalaman saya sebelum ini, saya dimanapun tinggal saya perjuangkan. Umpamanya ada sahabat saya yang infrastrukturnya di kelurahan lain, itu saya perjuangkan. Mau tinggal di kecamatan lain, saya tampung, saya perjuangkan dengan jalur saya, dengan link saya. Alhamdulillah tidak semua terrealisasi, ya kan? Ada sistem yang bisa, asal dia ikut aturan musrembang dari jenjang bawah. Sudah masuk nggak ini di musrembang? Sudah, Bang. Kalau sudah, kita coba supaya jangan digeser. Tentulah politik anggaran di Dewan kan sangat tinggi juga, eskalasinya kan. Umpamanya dapil Kota Baru, dapil Alam Prajo, itu pastilah anggota Dewannya mempertahankan aspirasi dari konstituennya. Nah, ini yang sering berbenturan. Alhamdulillah dari 100 umpamanya yang aspirasi yang saya serap selama saya berjalan sebelum menjadi caleg, itu hampir 70% direalisasikan. Nah, ketika sudah berjalan di Kota Baru, hampir 40 titik saya berdialog di tengah masyarakat. Paling utama itu infrastruktur. Sepakat tadi, ya. Nah, kita harus lihat juga contoh di Kenaliasem Bawah, Kenaliasem Atas. Itu kan ada milik Pertamina. Berdekatan dengan pemukiman penduduk, perumahan penduduk. Ya kan? Ini susah ini. Pemerintah kota mengintervensi Pertamina ini kan nggak mungkin, karena dia BUMN yang dilindungi negara. Sementara pemerintah kota pengen rakyat sejahtera. Logikanya Pertamina ini didirikan untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Kalau mensejahterakan rakyat, jangan bikin hancur jalan dong. Jadi solusi dari Abang sendiri, serahkan itu hak jalan pemerintah milik Pertamina ke pemerintah kota. Nanti pemerintah kota yang membuat jalan. Kalau Pertamina bikin jalan, kapan-kapan. Kalau nyedot minyak, iya. Dibawa ke Jakarta, masuk ke APBN, masuk kas negara,
datang ke sini berbagi hasil. Dan- Dengan berapa persen? Dan 6%. Anda jamin pemerintah kota sanggup untuk itu? Sangguplah, pemerintah kota sanggup dong. Iya. Negara ini sanggup untuk melindungi rakyatnya. Yakin, saya yakin. Kenapa begini? Saya dulu 5 tahun yang lalu, saya pernah ditunjuk oleh Pak Fasa menjadi direktur center beliau. Waktu itu berduet dengan Pak Ablasani, dan alhamdulillah juga saya dipercaya oleh beliau untuk menjadi salah satu yang mendesain dengan beliau, membuat visi misi beliau. Alhamdulillah, kota maju. Dulu coba bayangkan kota baru, Tugu Krisi Ginjai, iya kan? Dulu gelap, sepi, macam-macam kejahatan ada di situ, jambret lah, racing lah. Tapi berkat visi beliau yang sangat luar biasa, visioner, pemimpin, manajemen kepemimpinannya ada, kemudian ide-ide gagasannya dia jual gagasan, dia jual ide, dia jual cita-cita. Ini yang dijual. Untuk apa? Untuk apa ini? Kota baru dibikin, akhirnya jadi pusat keramaian yang sangat luar biasa. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi itu aktivitas. Apa dampaknya? Pertama, ekonomi bagi masyarakat kelas kecil, pedagang kaki lima ditampung, jualan laku. Mohon maaf, pisang busuk pun kalau dijual situ, pasti dibeli orang. Mohon maaf, seperti itulah logikanya. Karena itu sudah selain hiburan menjadi dampak ekonomi. Kemudian juga saya bilang tadi infrastruktur drainase. Nah, banyak saya temukan di perumahan, beberapa kali saya ketemu perumahan, dialog dengan masyarakat di perumahan, banyak developer yang meninggalkan tanggung jawabnya, tidak membangun fasilitas sosial. Fasilitas sosial itu apa? Jalan, ya kan? Fasilitas umumnya atau jalan itu nggak dibikin. Fasilitas sosial, kalau mohon maaf, ini kalau umpama perumahan itu mayoritasnya muslim, mestinya harus musola. Ini nggak ada. Jangankan musola, ada juga masyarakat bilang, bang, kami beli tanah dengan developer untuk bangun musola. Nah, ini mesti harus diperketat, diawasin. Ini adalah tugas tanggung jawab dari dewan. Banyak sekali jalan hancur. Banyak juga bikin perumahan itu banjir, yang disalahkan pemerintah kota. Padahal masyarakat harus jeli juga membeli lahan perumahan ini. Dilihat dulu ketika musim banjir, bagusnya beli rumah itu. Jadi saya ini tertarik masalah banjir nih, karena banjir ini hampir setiap musim setiap tahun boleh dibilang itu, terutama perumahan terkena dampak banjir. Solusinya? Jadi banjir ini ditangani tiga. Satu, pemerintah kota. Kedua, pemerintah provinsi. Ketiga, balai besar Sumatera. Ya kan? Harus connecting. Harus ada sinkronisasi kerjanya ini. Harus duduk bersama Dinas PUPR Kota Jambi, Dinas PUPR Provinsi Jambi, Balai Besar Sumatera. Jadi jangan sibuk juali proyek gitu loh. Yang Balai Besar Sumatera itu pusing arah ke sana. Kota ini dilihat. Jadi peran dewannya di mana tuh, Bang? Mengontrol, memperjuangkan, ya kan? Kita kontrol, kita perjuangkan. Karena fungsi dewan itu cuma 3. Iya, legislasi itu tadi yang dibilang Bang. Kalau soal teknis pemerintah, jangan ngawur. Kita jangan bertabrak aturan. Pengawasan itu. Iya, kita harus paham dengan 3 ini. Legislasi, budgeting, controlling. Kalau teknisnya itu pemerintah, bukan legislasi, bukan legislatif. Kalau legislatif sudah masuk ke ranah eksekutif, ini harus sekolah dulu nih. Anggota dewannya ini, pendidikan dulu, ketatanegaraan yang benar, paham dulu trias politika. Enggak usah. Gimana, jadi Bang? Harus cerdas gitu. Bang Pangeran, masalah banjir tadi mungkin ada solusi, dan juga nih saya masalah yang isu terhangat ini kan masalah kenaikan ini PDAM ini dan minimum charger nih. Beliau nih, kalau saya lihat Bang Pangeran nih backgroundnya memang sebelumnya di PDAM ya, Bang? Silakan, Bang. Ya, betul. Background saya memang 10 tahun lebih kurang ya kerja di PDAM. Tepatnya di PDAM Tirtana di Medan. Ya, cocok nih, pas nih pertanyaan. Jadi
tadi ada dikatakan mengenai minimum cas ya. Charger. Nah, kemudian pertama sekali itu kenaikan tarif ya. Ya. Tidak lama langsung minimum cas gitu ya. Ya memang kalau berbicara penyesuaian ya, tepatnya penyesuaian tarif ini, kita sama-sama tahu bahwa PDAM itu bisnis atau core bisnisnya adalah jasa, ya jasa penyediaan air minum, kan gitu ya. Nah, bagaimana menghantarkan air dari sumber air sampai kepada rumah pelanggan, kan gitu. Itu dulu harus kita pahami. Tentu di situ perlu pengolahan, ya, perlu pendistribusian, ya, dan administrasi. Ini semua perlu biaya. Ini semua perlu biaya. Dari mulai air baku, ada retribusi air baku, kemudian pengolahan, di situ ada penggunaan bahan kimia, BBM, listrik, dan lain sebagainya, termasuk juga biaya tenaga kerja. Ya, ya. Kemudian masuk air itu ke distribusi juga, di situ ada perlu perawatan pipa, ya. Kemudian termasuk juga biaya untuk manajemennya. Jadi menurut saya penyesuaian tarif itu memang sudah sepantasnya dilakukan, ya. Karena sekarang ini ada penyesuaian tarif itu harus full cost recovery. Nah, tarif yang digunakan itu harus bisa mengcover seluruh pengeluaran, ya, pengeluaran untuk penyediaan air, plus juga untuk biaya investasi ke depan, pengembangan. Jadi dia harus benar-benar dinamis, ya, harus benar-benar dikaji. Bahkan sebaiknya memang harus setiap tahun dikaji ya. Tergantung nanti kesimpulannya apakah setiap tahun dinaikkan atau tidak. Tapi harus setiap tahun dikaji. Nah, kalau PDAM Tirta Mayang ini saya perhatikan juga udah berapa tahun ya nggak naik ya. Iya, iya Bang. Nah, sudah lama. Jadi saya rasa sih Sudah sewajarnya ya. ya kalau kita pihak luar belum begitu bisa menganalisa ya angka-angka sama pihak internal. Saya rasa sudah sewajarnya untuk dinaikkan, dan memang sudah ada landasan atau payung hukumnya. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah Permendagri nomor 71. Iya, iya, iya. Nah, 771 tahun 2016 kan gitu. Iya. Kemudian kedua, di dalam penyesuaian tarif ini, di situ ada beberapa prinsip. Ya, prinsip keterjangkauan, ya, harus terjangkau sama masyarakat, ya, tidak lebih dari 4%. Nah, itu. Kan itu ya. Kemudian ada prinsip adil. Adil ini di situ nanti aplikasinya ke tarif progresif. Nah, subsidi silang di situ dia. Kemudian dia harus bisa, tarif air ini harus bisa mengcover semua biaya-biaya yang ada. Iya, iya. Jadi saya rasa sudah pantas. Cuman mungkin prosedur, prosedur yang perlu dipahami. Oke. Jadi saya ngambil kesimpulan kalau berdasarkan analisa orang PDAM sudah sewajarnya naik karena beban itu tadi. Iya. Memang saya rasa dari Bung Yasir sendiri apakah setuju? Karena ini kan banyak ini dari YLKI kan Bung Pengen. Satu lagi sedikit yang perlu saya sampaikan iya. pada kesempatan ini, mungkin prosedurnya itu ada prosedur tahapan-tahapan ya, dengan melibatkan masyarakat, elemen masyarakat ya. Sebelum itu ditetapkan harus tetap dilibatkan mereka. Disitulah dilibatkan juga dewan, elemen masyarakat lainnya. Dan satu lagi mengenai minimum cas tadi yang ditanya ya, itu memang ada payung hukumnya. Ya, memang ada payung hukumnya bahwa berhak untuk dibuat minimum cas, ya, pemakaian minimum. Tapi besarnya itu, nah itu yang perlu pengajian. Jangan sampai terlalu membebankan, ya. Dan itu ditetapkan oleh direksi langsung. Iya. Gitu, apakah kira-kira. Bung Yasir sepakat? Ya, saya sangat berbeda dengan Bung Pangeran karena kita harus mendengar apa yang dirasakan oleh rakyat kecil. Inilah yang penting kita perhatikan. Oke, Bung Yasir mohon tahan sebentar. Kita break sebentar. Ya, silakan. Nanti kita lanjut lagi ya. Silakan. Pemirsa, kita break dulu. Jangan berubah channel, tetap di Jambi Berdialog.